Renungan Kefas, Paulus dan Barnabas berjuang untuk kepercayaan. Kisah Para Rasul 15 ayat 2 berkata, tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Sahabat Kefas, Kisah Para Rasul 15 ayat 1 mengatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kedatangan beberapa orang dari Yudea ini disertai dengan tujuan yang kuat untuk memberi pengaruh agama Yahudi atas kaum beriman bukan Yahudi. Pernyataan bahwa jika seseorang tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, ia tidak dapat diselamatkan, berarti membatalkan kepercayaan dalam ekonomi perjanjian baru Allah dan merupakan bidah yang sesungguhnya. Karena itu, beberapa orang tertentu yang mengajarkan bidah ini pada saudara-saudara Kristen mungkin adalah saudara-saudara palsu yang Paulus sebut dalam Galatia pasal 2 ayat 4. Pengajaran bahwa seseorang harus disunat supaya diselamatkan itu meniadakan penebusan Kristus, kasih karunia Allah, dan seluruh ekonomi perjanjian baru Allah. Karena itu Paulus dan Barnabas tidak dapat mentoleransi bidah ini, dan mereka dengan keras melawan dan membantah orang-orang yang datang dari Yudea dan mengajarkan bidah itu kepada saudara-saudara Kristen. Dalam ayat 2, Paulus dan Barnabas berjuang untuk kepercayaan, melawan salah satu bidah terbesar, supaya kebenaran Injil boleh tetap tinggal dalam kaum beriman. Saudari, teman-teman sekalian, sumber dari masa yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 15 adalah Yerusalem. Kelompok pertama rasul dan penatua di Yerusalem seharusnya memperhatikan pengajaran bidah ini sebelum sempat menyebar ke gereja-gereja di tanah kafir. Fakta bahwa masalah ini tidak ditanggulangi di Yerusalem menunjukkan bahwa Petrus dan Yakobus memiliki kekurangan-kekurangan tertentu. Mereka harus bertanggung jawab atas situasi ini. Menjelang bidah ini menyebar ke Antioquia, sudah terlambat bagi Paulus dan Barnabas untuk menanggulanginya. Ini membuat mereka perlu pergi ke Yerusalem untuk menjamah sumber masalah ini. Oleh karena itu, kita juga perlu berhati-hati terhadap bidah yang dapat membuat kita meragukan firman. Juga jalan terbaik agar kita terhindar dari bidah, maka kita perlu menuntut kebenaran, disusun oleh kebenaran, melalui kita setia dalam pembacaan Alkitab. Semoga kita juga boleh berdoa supaya Tuhan memberi kita kapasitas yang besar untuk mengerti dan memahami dengan jelas setiap kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.